Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam belajar OSN Fisika. Pada pertemuan ke-22 atau video ke-22, kita masih membahas soal-soal kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah balok bermasa M meluncur sepanjang permukaan horizontal dilumasi dengan minyak yang menghasilkan gaya gesek sebanding dengan kecepatan balok, dengan persamaan bahwa Fs sama dengan negatif BV. Ya. Yang A, jika V sama dengan V0 pada T sama dengan 0, ketentukan V sebagai fungsi waktu. Tentukan X sebagai fungsi waktu, diasumsikan bahwa X sama dengan 0, T sama dengan 0. Jarak maksimum balok dapat bergerak. Kita bahas bersama-sama. VT sebagai fungsi waktu dari V sama dengan V0 pada T sama dengan 0. Maka dengan demikian, ya, jadi ini searah dengan gerak X, ya, pada horizontal. Ini adalah gaya gesekannya disebut dengan Fs. Maka sesuai dengan hukum Newton kedua, pada sumbu X itu sigma F sama dengan M dikalikan dengan AX. Maka Fs itu sama dengan M dikalikan AX-nya. Maka dengan demikian dimasukkan Fs-nya tadi, negatif BV sama dengan M turunan percepatan. Percepatan merupakan turunan fungsi dari kecepatan, maka AX diganti dV per dt. Ya. Ini turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu disebut dengan percepatan. Maka dengan demikian, ya, kita ambil V-nya diambil menjadi seper V, dipindah ke ruas kanan, berarti dibagi 1 dibagi V, ya. Maka V dibagi dV dibagi dengan V, dV dibagi dengan V, maka negatif B dibagi dengan M ini menjadi dikalikan, ya. Maka dengan demikian ini persamaannya, kita ulangi, dV dibagi dengan V sesuai dengan variabel yang sama. Kemudian B dibagi dengan M. Ini dipindah dikalikan silang, maka negatif B dibagi dengan M dikalikan dengan dt. Maka dengan demikian diintegral dari V0 ke V. Karena sini V sama dengan V0, maka V0 integral V0 V dV per dt. Integral dari V0 V dV dibagi dengan V sama dengan negatif, ya, B dibagi dengan M integral dari 0 sampai T dt. Maka dengan demikian, ya, berarti ini kalau seper V diintegral itu menjadi ln V. V yang terakhir dikurangi ln V yang awal, ya. Maka dengan demikian sama dengan negatif B dibagi dengan M dikalikan dengan T. Sifat logaritma kalau dikurangi adalah dibagi, maka ln V dibagi dengan V0 itu sama dengan negatif B dibagi M dikalikan dengan T. Antilognya, maka V, ya, dibagi dengan V0 itu sama dengan E dipangkatkan dari negatif B dibagi M dikalikan dengan T. Ini adalah bentuk perbandingan kecepatan akhir dengan kecepatan awalnya. Maka dengan demikian ini dikalikan silang, maka V pada sembarang waktu sama dengan V0 dikalikan E dipangkatkan negatif B dibagi M dikalikan dengan T. Ini soal nomor A yang diinginkan.
V pada sembarang waktu pada waktu V sama dengan V0. Maka ini ada V0 sebanding dengan V0 kan itu ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor A. Kita lihat pada soal nomor B, ini persamaannya sudah ketemu, V sembarang waktu sama dengan V0, E pangkat negatif B dibagi M dikalikan dengan T. X pada fungsi waktunya. Pada waktu X sama dengan 0, T sama dengan 0. Ini baru diintegral ya. Maka X sama dengan V0, integral dari 0 sampai T, E dipangkatkan negatif B dibagi dengan M dikalikan T dikalikan dengan dt. Yang fungsi T-nya yang kita turunkan, yang kita integralkan. Maka ini ya ditunggalkan dibalik faktornya ya. Maka dengan demikian ya diintegral menjadi negatif B dibagi dengan M ya dikalikan dengan V0 dikalikan dengan E negatif B M dikalikan dengan T yang ini akhir, kemudian yang awalnya adalah negatif E pangkat negatif B dibagi M dikalikan dengan 0. Maka dengan demikian ini hasilnya 1. Bilangan yang memiliki pangkat 0 semuanya hasilnya 1. Maka dengan demikian inilah fungsi jarak terhadap waktunya. Posisi terhadap waktunya menjadi negatif B dibagi M V0 dikalikan V0 dikalikan E pangkat negatif B dibagi M dikalikan T dikurangi dengan 1 ya. Ini disebut sebagai persamaan posisi sembarang waktunya. Yang C, E maksimumnya sama dengan berapa? Maka dengan demikian syarat untuk mencapai jarak maksimum V-nya harus sama dengan 0. T-nya harus tak berhingga ya. Maka dengan demikian ini persamanya kita ulangi lagi, maka ya T-nya tak berhingga. Maka dengan demikian ini kalau tak berhingga dikurangi dengan 1. E pangkat negatif B dibagi M tak berhingga dikurangi 1. Maka ya pada waktu ya E pangkat negatif B dibagi M tak berhingga adalah 0 ya. Ini negatif ya, negatif itu. Jadi kalau pangkat negatif 10 pangkat negatif 10 itu 0,000 kalau dibulatkan juga 0. Maka dengan demikian ini masuk akal sehingga ini hasilnya 0, maka negatif kali negatif adalah positif baru dikalikan dengan 1, maka ya X posisi sembarang waktu pada waktu mencapai jarak maksimum adalah negatif B dibagi M dikalikan V0 dikalikan 0 dikurangi 1. Maka persamaannya menjadi X pada sembarang waktu maksimum adalah B dibagi dengan M dikalikan dengan V0. Itulah yang diinginkan pada soal nomor C. Pada waktu maksimum ya. Itulah yang dikatakan bentuk persamaan yang diinginkan ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah benda mula-mula diam kemudian bergerak dengan percepatan konstan. Andai kata benda memiliki grafik percepatan versus waktu adalah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya. Benda bergerak dalam satu dimensi. Kapan benda berubah arahnya, arah geraknya, kemudian berapa nilai kecepatan pada waktu T sama dengan 7 sekon kecepatannya, berapa perpindahan benda pada waktu T sama dengan 4 sekon. Yang D, tentukan kecepatan rata-rata benda setelah bergerak 8 sekon. Pembahasannya ya. T sama dengan berapa ketika benda berubah arahnya ya. Berikut grafik benda dalam grafik V dan T. Maka grafik tadi yang pertama adalah GLBB,
yang kedua GLB, kemudian GLBB ya di sini GLB dan GLBB. Maka kapan berubah arah? Maka dengan demikian benda berubah arahnya ketika T sama dengan 4 sekon ya. Ini apa? Diperlambat. Berarti berubah arah. Karena apa? Kecepatannya bernilai negatif atau berlawanan arah dengan gerak benda semula. Ini ke atas positif. Ini tetap kecepatannya hanya sama dengan 0. Kemudian turun ya, diperlambat ya. Itu adalah jawaban pada yang A. Maka yang BV sama dengan berapa pada waktu 7 sekon. Ini adalah bentuk dari gerak lurus beraturan dari T sama dengan 5 ya sampai T sama dengan 7, kecepatannya adalah 1 meter. Maka dengan demikian pada waktu T sama dengan 5 sekon sampai 7 sekon, maka A-nya sama dengan 0, berarti V5, V6, V7 sama dengan 1 meter per sekon ya. Jaraknya berapa pada waktu 4 sekon ini ya. Ini adalah V pada waktu tetap ya. Ini adalah seluruhnya ya. Waktu seluruhnya yang diberikan dari 0 sampai 4. Maka dengan demikian perpindahan benda pada waktu 4 sekon merupakan luas trapesium. Jumlah sisi sejajar setengah jumlah sisi sejajar ini ya. Sisi sejajar ya. Maka dengan demikian setengah dikalikan waktunya dari T0 sampai 4 ditambah T1 sampai 3 dikalikan dengan V. Maka dengan demikian setengah dikalikan 4 ditambah 2 dikalikan dengan 1, maka ketemunya adalah 3 meter. Kan itu. Itu yang diinginkan pada soal nomor C. Soal nomor D. V sama dengan berapa pada waktu 8 sekon. Ingat di sini ya. Ini adalah titik 0 di sini semua ya. Titik 0. Maka dengan demikian ya, perpindahan benda sama dengan 0 setelah bergerak 8 sekon. Maka ini akan bergerak lurus beraturan ya. Maka perpindahannya tidak mengalami perubahan. Sehingga kecepatan rata-ratanya benda sama dengan 0. Sama dengan di atas seperti ini ya. Jadi percepatannya 0 ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 3. Seorang berlari di atas suatu lori yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan orang 2 meter per sekon relatif terhadap lori. Jika panjang lori 8 meter, berapa lama waktu orang itu bergerak dari satu ujung lori ke ujung lain? Jika kecepatan orang searah dengan kecepatan lori. Lori itu adalah kereta yang membawa tebu ya. Itu. Atau kereta api sekarang ya boleh. B. Bagaimana jika orang itu berlari berlawanan arah? Ya. Maka dengan demikian ya, V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. L-nya, panjang kereta apinya adalah 8 meter. Maka waktu yang dibutuhkan orang itu searah adalah T1. Maka dengan demikian ya, karena bergerak lurus beraturan, maka L sama dengan V0 dikalikan dengan T1. Atau T1 sama dengan L dibagi dengan V0. Maka 8 dibagi 2, 4 detik. Nah, yang B. Bagaimana kalau berlawanan arah? Kecepatan orang itu kan tetap sama, ya, tetap sama, ya, yaitu 2 meter per sekon, ya. Maka dengan demikian panjangnya, ya, pada waktu dia mencapai 2 meter per sekon, berarti yang A tidak ada bedanya dengan yang B. Maka pada waktu dia berlawanan arah disebut dengan T2. Maka T2 sama dengan L dibagi V0. Juga ketemunya 4 detik. Ya. Artinya orang itu tidak merubah kecepatannya, baik searah ataupun berlawanan. Ya. Itulah keseluruhan dari
soal nomor 1 sampai 3. Nah, dan kita sudah bersama-sama menemukan kesimpulan-kesimpulan untuk memudahkan kita mengerjakan soal-soal gerak satu dimensi. Selalu semangat belajar, karena fisika semakin asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.